sudah menerapkan sustainability kepada siswanya saat ini kebanyakan memang dari sekolah-sekolah swasta. Contohnya sekolah alam, sekolah swasta lainnya. Untuk sekolah dari negeri sendiri memang masih minim. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang ketat dari pemerintah. Untuk adanya sekolah adiwiyata ini sendiri memang krusial untuk saat ini karena memang seiring berjalannya waktu kita harus adapt dengan globalisasi, dengan adanya bagaimana kita bisa paham dengan keberlanjutan, bagaimana kita bisa menerapkan atau mengajarkan kepada siswa atau kepada siswa atau peserta didik mengenai bagaimana pentingnya sustainability atau keberlanjutan itu sendiri. Oleh karena itu, pada awalnya atau pondasi utamanya harus dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Jadi apabila memang ada ingin dilakukan secara efektif atau secara masif, maka pemerintah harus berperan di dalamnya. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Mbak? Sudah cukup Mbak Dista, terima kasih. Iya, sama. Terus bagaimana ini lanjutannya? Diskusi dulu. Ibu ini mau menjawab pertanyaan yang diajuin Mbak Aura dari tadi terkait Emma, apakah konsep environmental management accounting cukup adaptif untuk menghadapi tantangan keberlanjutan baru seperti emisi karbon, limbah digital, dan ekonomi sirkular. Dari konsep environmental management accounting ini atau EMA, eh, pada dasarnya cukup adaptif untuk menghadapi tantangan keberlanjutan baru. Namun ada beberapa eh, yang memerlukan perluasan atau cakupan dalam metode. Nah, dalam konteks emisi karbon ini, EMA juga eh, memerlukan integrasi dalam pengukuran jejak karbonnya, termasuk skop 3 yaitu emission, di mana sebagian bagian dari biaya lingkungan eh, ini untuk limbah digital, EMA harus mampu menilai dampak dampaknya dari segi energi dan EWAS
dari aktivitas teknologinya. Sementara eh, dalam eh, ekonomi yang sirkular, EMA ini perlu mengadopsi pendekatan yang menekan efisiensi sumber daya. Sumber daya, kemudian ada recycle dan nilai sirkus produk. Dan ini dengan hal ini EMA juga dapat tetap relevan dan efektif dalam mendukung keputusan bisnis berkelanjutan di era tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Sudah bisa menjawab Mbak Aura. Kemudian kita langsung ya Ibu untuk sesi kedua tanya, tanya jawab sesi kedua. Di sini udah ada beberapa teman-teman yang chat di Zoom. Ada Mbak Pratiwi sama Mbak Ari Agnaita. Mungkin apakah ada ya silakan Mbak Ari. Izin bertanya, Mbak, ketika perusahaan berupaya untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial ke dalam sistem akuntansi manajemen serta strategi korporasi, bagaimana cara menyeimbangkan antara tujuan ekonomi jangka pendek dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan jangka panjang? Lalu, apakah akuntansi keberlanjutan dan CSR dapat berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang objektif atau justru berpotensi menimbulkan konflik nilai antara pencapaian profitabilitas dan prinsip etika sosial maupun lingkungan? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Baik, mohon waktu terlebih dahulu. Maaf, Bu Dista, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Apri. Dimana tadi pertanyaannya adalah apakah strategi pengelolaan lingkungan perusahaan itu sudah sejalan dengan target pengurangan emisi nasional dan global? Idealnya, strategi pengelolaan lingkungan perusahaan itu harusnya sudah sejalan dengan target pengurangan emisi nasional dan global. Contohnya Indonesia itu pernah mengikuti Paris Agreement untuk menurunkan gas emisi rumah kaca. Tapi dalam praktiknya
keselarasan tersebut itu masih belum optimal. Indonesia ini masih dibilang baru dalam konteks sustainability, di mana banyak perusahaan yang memang sudah menerapkan strategi ramah lingkungan ini, seperti sudah menerapkan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, kemudian adanya pengolahan limbah, kemudian yang terakhir adalah dengan mempublikasi sustainability report. Tapi hal tersebut masih banyak uh, kesenjangan atau ketidakselarasan dengan apa yang ada pada kenyataannya atau pada lapangan. Hal ini tuh disebabkan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama adalah greenwashing, di mana perusahaan itu hanya melakukan pelaporan untuk hanya untuk yang penting sudah comply dengan regulasi. Yang penting saya sudah menjalankan apa yang disuruh oleh pemerintah. Yang sebatas itu saja, tapi tidak lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua adalah kurangnya integrasi antara strategi bisnis dan target iklim nasional. Sehingga kita balik lagi bahwa perusahaan itu hanya berfokus pada profitnya. Karena apabila memang mengutamakan apa itu target iklim nasional, maka profit perusahaan akan turun dan hal tersebut akan menjadi pertimbangan yang besar untuk perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah minimnya sistem pengawasan atau audit untuk sustainability ini sendiri. Kemudian adanya keterbatasan teknologi khususnya untuk UMKM atau uh, perusahaan atau usaha memang dan pendanaan untuk sustainability pangan emisi ini memang besar dananya. Jadi hal itu terbatas untuk perusahaan-perusahaan yang masih UMKM. Jadi di sisi lain perusahaan yang besar atau multinasional itu memang sudah menunjukkan upaya yang lebih serius, misalkan dengan menetapkan bermacam-macam contoh bagaimana penerapan pengurangan emisi nasional dengan beralih ke energi terbarukan, menerapkan konsep kemudian bagaimana cara mengurangi price karbon itu sendiri. Kemudian itu sudah menunjukkan hal yang positif tentang target atau itu sudah menjawab, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Desta. Sorry Mbak Apri, apakah sudah cukup ya Mbak jawabannya? Sudah Mbak. Ingin menjawab pertanyaannya Pak Arifatul, ketika perusahaan berupaya mengintegrasi aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial ke dalam sistem akuntansi dan korporasi, bagaimana cara menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dan pembangunan keberlanjutan dalam jangka panjang? Apakah akuntansi berkelanjutan dan CSR dapat berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang objektif atau justru berpotensi menimbulkan konflik nilai antara ancaman profitabilitas dan prinsip etika sosial dan lingkungan, Mbak? Jawab, untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi jangka pendek dengan komitmen keberlanjutan dalam jangka panjang ini menuntut suatu perusahaan untuk dapat mengubah secara bagaimana cara pandangnya terhadap nilai dan kinerja. Integrasi aspek keberlanjutan ini dan tanggung jawab sosial dapat sosial ini ke dalam sistem akuntansi, manajemen serta strategi korporasi, tidak hanya soal menambah indikator lingkungan sosial, tetapi juga menginternalisasikan biaya dan manfaat keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Nah, dalam akuntansi keberlanjutan ini dan corporate social responsibility pada dasarnya dapat menjadi alat pengambilan keputusan yang objektif
jika didukung data dan transparansi pengukuran dan yang terstandar dan komitmen atas etis manajemen. Namun keduanya juga berpotensi menimbulkan konflik nilai etika, tekanan untuk mencapai profit jangka pendek yang dalam hal ini mengesampingkan investasi keberlanjutan yang manfaatnya baru terlihat di masa depan. Oleh karena itu, keseimbangan ini hanya dapat sampai bila perusahaan melihat keberlanjutan bukan sebagai beban tambahan, nah, melainkan sebagai strategi penciptaan nilai jangka panjang yang selaras dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Itu Mbak Arifatun. Apakah ada yang Mas kurang? Betul, Mbak. Terima kasih.
Sudah cukup Mbak Sabrina, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Rani. Tadi cukup panjang ya Bu ini ya pertanyaannya. Saya coba simplify dulu. Jadi ini ya bagaimana prospek pelaporan keberlanjutan Indonesia ke depannya gitu ya. Dan apakah apabila berkembang, apakah bisa berkembang menuju integrated reporting mengingat audit laporan keberlanjutan saat ini memang masih bersifat voluntary. Pelaporan keberlanjutan di Indonesia memiliki prospek yang cukup bagus ke depannya. Saat ini walaupun memang masih um, minim atau baru diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan publik dan lembaga keuangan saja, namun kesadaran akan pentingnya transparansi dan tanggung jawab sosial udah semakin meningkat. Hal ini berkesinambungan dengan adanya tuntutan atau tekanan dari investor, pasar global, dan masyarakat juga yang mendorong perusahaan untuk mulai melaporkan kinerja keberlanjutan mereka secara sukarela. Untuk kedepannya, Indonesia berpotensi berkembang menuju sistem pelaporan terintegrasi atau integrated reporting karena tren global memang menunjukkan bahwa informasi keuangan dan keuangan semakin dipandang sebagai salah satu kesatuan dalam menilai kinerja perusahaan. Jadi bukan hanya untuk memikirkan profit saja, namun juga bagaimana keberlanjutan dan memikirkan people dan planetnya juga. Kemudian, namun untuk mencapainya atau untuk achieve hal tersebut harus dibutuhkan penguatan regulasi dan sistem assurance audit tadi agar laporan keberlanjutan memiliki kredibilitas tinggi dan dapat dipercaya oleh publik. Hal ini memang akan berjalan sedikit demi sedikit seperti halnya mungkin dulu apabila uh, laporan-laporan keuangan pada umumnya juga berjalan sedikit demi sedikit. Audit juga berkembang seiring berjalannya waktu. Sama halnya dengan laporan keberlanjutan ini juga akan berkembang seiring berjalannya waktu. Diiringi dengan adanya regulasi yang ketat dari pemerintah. Karena memang adanya hal atau bagaimana menjadikannya mandatori itu memang lagi-lagi adalah kewenangan dari pemerintah. Jadi memang harus diawali oleh pemerintahan yang memang sadar atau aware akan pentingnya sustainability sustainability ini sendiri. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Ibu? Terima kasih Mbak Desta sudah menjawab. Ya. Jawab pertanyaan dari Pak Sinta. Jadi untuk ISO 26.000 ini berperan penting dalam mendukung pelaksanaan dan pelaporan CSR karena memberikan panduan yang secara menyeluruh bagi suatu organisasi atau perusahaan dapat menata atau perhatikan untuk menerapkan tanggung jawab sosial secara etis, strategis, dan berkelanjutan. Standar ini juga mencakup 7 aspek utama seperti tata kelola organisasi, praktik tenaga kerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, dan isu konsumen serta keterlibatan masyarakat. So 2026.000 ini
dapat merancang program CSR yang lebih terarah dan melaporkannya dengan transparan serta kredibel. Namun, penerapan standar ini di Indonesia juga masih menghadapi kendala, seperti adanya kurangnya pemahaman tentang konsep ISO 2000, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya komitmen manajemen terutama pada usaha kecil dan menengah. Kamu, apakah sudah menjawab pertanyaan? Nah, berarti secara garis besar itu ISO 26000 itu untuk mendorong transparansi dan komunikasi yang jujur dari mengenai dampak sosial gitu ya, perusahaan kepada para stakeholder gitu ya, Kak. Ya, Pak Sen. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Boleh bertanya, Mbak? Ya, Pak Eko. Oh iya, terima kasih. Ini masih menindaklanjuti dari pertanyaan dari Mas Sentika ya, Mas Sentika tentang ISO 26000. Itu kan tadi mendorong transparansi dan dampak sosial. Nah, tadi saya apa eh, menyimak ya di slide berapa itu tadi terkait dengan pengukuran dan pelaporan CSR ya. Ini masih ada kaitannya. Nah, tadi kalau tidak salah ada measure ya. Itu CSR diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif ya. Tapi tadi saya perhatikan dengan seksama. Nah, itu kan cuman penjelasan seperti itu. Nah, saya mohon penjelasan yang lebih detail ya, gitu. Itu maksudnya seperti apa? Cukup singkat gitu, Mbak. Terima kasih. Menjawab ya Pak Eko tadi sempat disinggung sedikit. Ternyata ternyata kurang jelas penjelasan dari kita. Jadi untuk pengukuran secara kuantitatif itu sendiri yaitu dengan menilai ya penilaian yang dilakukan dengan mengukur sejauh mana organisasi atau perusahaan ini telah menerapkan prinsip atau hal penting dari inti dari suatu tanggung jawab sosialnya melalui indikator terukur seperti ada program CSR, dana yang dialokasikan dan problemnya, kemudian tingkat pengurangan emisi, atau presentasi keterlibatan pemangku kepentingan. Sedangkan untuk pengukuran secara kualitatif itu sendiri yaitu menilai proses, komitmen, dan dampak sosial lingkungannya secara prima. Misalnya melalui ada wawancara atau studi kasus atau analisis kebijakan perusahaan yang menilai sejauh mana nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan keadilan sosial ini diterapkan. Jadi dengan pendekatan kuantitatif, gambar, hal ini menggambarkan secara seberapa banyak apa yang dilakukan, sedangkan yang secara kualitatif ini menjelaskan seberapa bermakna dan efektif upaya yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Terima kasih, Mbak Ani. Kalau boleh feedback, itu kalau misalnya nih, kan masing-masing perusahaan dengan ukuran yang berbeda-beda ya, itu apakah pengukuran kuantitatif itu
semakin besar rupiah atau dolar yang dikeluarkan perusahaan, semakin besar, itu indikatornya CSR-nya bagus. Itu dari sisi kuantitatif. Yang kedua, dari sisi kualitatif itu yang dikatakan baik itu kan, itu apakah semakin kebermanfaatannya atau bagaimana? Kalau kita coba compare dengan beberapa perusahaan atau dengan perusahaan yang sejenis. Itu bagaimana pendapatnya ya dari Mbak Ani dan teman-teman? Terima kasih. Mohon maaf Pak, yang bagian kualitatif tadi seperti apa? Mohon maaf, tadi keputus. Apa mungkin bisa jadi dengan dana yang besar ternyata kebermanfaatannya ya kuantitatnya bagus, tapi kan kebermanfaatnya untuk lingkungan atau sekitar ternyata tidak berdampak sama sekali. Ya, itu kan apakah lebih pada kebermanfaatannya atau bagaimana itu. Jadi coba di compare dengan beberapa perusahaan yang ada atau perusahaan yang sejenis itu loh. Atau memang sudah ada asuransinya oleh asurer, ya sudah itu berarti sudah memiliki standar bagus gitu. Gitu sih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Yang kuantitatif ini apakah angka rupiah atau besar kecilnya dari angka rupiahnya ini apakah akan menunjukkan hal yang baik juga atau tidak seperti ya Kak untuk yang kuanti. Jadi untuk yang kuanti angka yang besar atau nilai dana CSR atau jumlah kegiatan maupun investasi lingkungan yang tinggi tidak selalu berarti baik ya Kak. Jadi nilai besar bisa saja menunjukkan komitmen yang tinggi, tetapi juga bisa menandakan ketidakefisienan atau pengeluaran reaktif. Karena masalah sosial lingkungan ini kan yang belum ter dari masalah sosial lingkungan ini belum ada pengelolaan yang baik. Artinya besarnya rupiah ini juga harus dilihat dalam konteks relevansi, efektivitas, dan hasil yang dicapai. Jadi belum tentu nilai yang besar itu juga menunjukkan hasil yang baik. Seperti itu Kak untuk yang kuanti. Jadi tapi kalau yang kuali, tadi apakah kemanfaatannya eh, itu memang baik. Ini untuk kuali sendiri itu mungkin bisa dikoreksi nanti mungkin nih Pak kalau eh, jika manfaatnya yang dihasilkan dari program tanggung jawab sosial ini semakin besar atau dirasakan secara nyata oleh pemangku kepentingan. Hal ini juga berarti menunjukkan hal yang baik. Jadi aspek kualitatif ini menilai dampak dan makna, bukan hanya jumlah kegiatan atau seberapa banyak nilai yang dikeluarkan, tapi sejauh mana uh, program ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan, kemudian memperbaiki lingkungan, serta memperkuat reputasi antara hubungan sosial perusahaan. Itu Pak Eko. Mungkin apakah bisa menjawab? Mungkin ada yang kurang atau kurang tepat jawaban yang saya sampaikan. Mohon maaf. Ya, terima kasih Mbak Ani Zahra atas jawabannya, atas ini pendapatnya. Kalau saya boleh berpendapat sedikit, perusahaan itu kan mengeluarkan untuk CSR itu menurut saya namanya pengusaha ya, ini Mas Hendika pengusaha ini. Itu tentunya tidak mungkin akan berpikir rugi menurut saya. Berarti perusahaan itu tentunya sudah akan sadar lingkungan atau sadar mungkin tidak mungkin besar di sekarang, tapi kan dia akan berpikir jangka panjang gitu. Menurut saya hitung-hitungannya lebih jeli mungkin kalau perusahaan. Menurut saya seperti itu. Jadi mungkin tidak ada kata rugi kali. Berarti sudah memikirkan ya dampaknya seperti apa jangka panjang. Kayak gitu. Kalau menurut saya lah ya ini. Berarti kan sudah
ada strategi di situ, ya, Mas Andika ini Bang usaha. Terima kasih Itu Pak teman-teman. Eko. Kalau menurut saya itu pengeluaran CSR itu bukan satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas pengukuran CSR tersebut itu. Eh, Pengukuran yang baik itu yang menggunakan KPI-nya yang relevan dan terintegrasi dengan strategi bisnis yang dilakukan perusahaan tersebut gitu. Dengan pelaporan yang transparan dan akuntabel sih sebenarnya sehingga manfaat sosial ekonomi itu eh, di pelaporan tersebut seperti GRI itu dapat dibandingkan sama perusahaan yang belum melakukannya gitu Pak Eko. Berarti tidak bisa ini ya Mas Andika ya, dibandingkan antar perusahaan gitu ya. Belum, karena kan kalau Oh menurut iya saya ya. itu kan ada yang sudah mengadopsinya, ada yang belum. Jadi seperti itu, Pak Eko. Oh, baik Mas Andika, terima kasih Mbak Ani dan teman-teman. Eh, untuk sesi kali ini, saya mohon izin mengakhiri, Bu, teman. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kata tutur yang kurang berkenan. Untuk masih ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih kelompok Mbak Ani 4. dan tim. Ya, Mbak Ani Bu dan Dista, mohon maaf. Sepertinya kita dari kelompok 4 itu salah RPS, Ibu. Jadi, memang. ya materinya kurang tidak sesuai dengan timeline yang harusnya Ya. ada hari ini. Mohon maaf. Ya, Tadi lanjut. soalnya dari kelompok kita dari fast track Bu, jadi belum keterbatasan akses di SIM. Jadi tadi kemarin minta forward dari teman-teman, ternyata RPS yang kita baca salah. Harusnya ini enggak materinya hari ini. Mohon maaf. Materinya sustainability. Oke, makanya kok semakin ke sini semakin ke sana ya, nggak kemana-mana. Oke, jadi ada materinya hari ini yang mengenai filosofi dan perkembangan sustainability. Nah, pertemuan yang kemarin saya sudah singgung bahwa kok mesti kalau bicara sustainability mesti membicarakan CSR ya. Memang betul karena CSR itu merupakan part of dari sustainability. Dan saya mengulas CSR sedikit ya. Tadi ada yang pertanyaan mengenai CSR dari Pak Eko dan apa Mas Sentika ya mengenai ISO 26000. Oke, untuk pengukuran CSR ya kuantitatif dan kualitatif itu kalau kuantitatif jelas pakai angka ya, kuantitatif itu berupa apa? Bisa dari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk CSR. Itu bisa. Kemudian penghitung dari jumlah karyawan yang berpartisipasi dari maaf dari dalam ini apa TCSL ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu berapa. Kemudian jumlah ton karbon yang berhasil dikurangi itu bisa menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan kualitatif ya kualitatif berarti biasanya melibatkan pendapat itu wawancara dan seterusnya ya. Berarti kualitatif itu penilaian CSR berasal dari kepuasan pelanggan dan masyarakat melalui survei dan wawancara mengenai pelaksanaan CSR dari sebuah perusahaan. Itu metode kualitatif ya. Kemudian kalau menggabungkan keduanya bisa, yaitu menggunakan indeks kepuasan masyarakat. Jadi ini perusahaannya sudah mengeluarkan uang segini-gini gitu kan, sekian rupiah untuk pelaksanaan CSR berupa apa, bla bla bla. Kemudian diminta gimana kepuasan masyarakat mengenai hal tersebut bisa seperti itu. Itu adalah menggabungkan kedua metode. Kemudian untuk ISO 26000 ya, ketika membicarakan ISO 26000 itu ya diperjelas dulu ISO 26000 itu apa. Yang jelas dia adalah rekomendasi mengenai CSR ya bagi semua jenis organisasi. Jadi standar ini tidak sertifikasi formal. Ini ya buktinya ini kamu melaksanakan CSR udah bagus ini buktinya tidak, tetapi membantu organisasi apa
apa saja sih prinsip dan praktik tanggung jawab yang perlu mereka lakukan ketika mereka memang sudah menyatakan ini perusahaan akan melakukan CSR. Nah, berarti hal-hal apa yang perlu diperhatikan, apa yang dilakukan. Itu isi dari ISO 26000 ya, sebenarnya lebih banyak lagi ya. Cuma kan ini materinya mengenai sustainability, bukan CSR. Jadi ya saya hanya singgung sedikit. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sustainability ya, filosofi dan perkembangan sustainability. Ini materinya saya sudah share di sini. Materi hari ini ya. Jadi kita harus perjelas dulu sustainability itu apa. Keberlanjutan yaitu bahasa Indonesianya ya. Yaitu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya serta sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Kenapa kok itu makna dari sustainability? Ketika sumber daya alam serta sumber daya manusia ya itu sudah serasi ya berjalan dengan baik ya seia sekata gitu kan serasi bisa dibilang maka hal tersebut akan berlanjut terus lah sudah serasi ya manusianya begini pembangunannya begini alamnya begini ya sudah serasi itu akan berlanjut terus berbeda ketika tidak ada keserasian baik dari manusia maupun lingkungannya pasti tidak akan jalan. Jadi inti dari sustainability itu adalah adanya keserasian di antara sumber daya yang ada ya. Nah, terus keserasian dalam hal apa saja di dalam sustainability itu ya aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Mirip-mirip ya dengan CSR ya. Terus kenapa sih bisnis itu kok perlu ya melaksanakan sustainability? Tadinya wajib sekarang kok maaf tadinya sukarela kok sekarang wajib. Ya berarti penting toh itu kan sudah di, sampai diwajibkan itu berarti penting. Kenapa? Yaitu untuk menjaga reputasi perusahaan di masyarakat, gampangnya begitu. Karena sekali lagi perusahaan itu bisa berlanjut seterusnya ketika dia ada keserasian antar sumber dayanya satu sama lain, seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Ketika ada keserasian itu di dalam sebuah perusahaan, maka reputasi perusahaan tersebut akan menjadi baik di mata para stakeholder. Dan masyarakat pastinya juga akan menaruh kepercayaan yang lebih. Ini perusahaan kok bagus ya, dia serasi dalam mengelola lingkungannya. Tidak ada limbah dari bisnis mereka, ya. Kemudian ketika mereka mendapatkan laba, kok tidak dinikmati sendiri, ternyata mereka juga berbagi dengan lingkungan sekitar. Itu kan berarti menambah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Dan pengertian sustainability bisnis sendiri itu adalah bisnis yang berkelanjutan. Nah, bisnis itu kan berarti tidak berdiri sendiri, dia ada pemasok, supplier, kemudian internal perusahaannya sampai ke pihak eksternal. Nah, ketika semuanya itu serasi, ya sumber dayanya itu berjalan dengan baik, maka bisa dipastikan bisnis tersebut adalah bisnis yang berkelanjutan. Sehingga bisnis itu dikatakan sustain atau berlanjut itu berarti ya tidak hanya untuk sekarang saja, tidak hanya untuk periode sekarang, tidak hanya untuk jangka pendek sekarang, tetapi ya sampai nanti namanya saja berlanjut. Bukankah perusahaan itu didirikan untuk selamanya, ya seperti prinsip going concern itu kan seperti itu. Bahwa perusahaan itu didirikan tidak hanya untuk 1 atau 2 tahun, tapi ya seterusnya, ya. Contoh itu BRI gitu kan. Kan dia nggak tahu umurnya berapa tahu-tahu udah 100 sekian. Nah, itu namanya berlanjut ya. Dan kapan perusahaan itu dikatakan berkelanjutan ketika perusahaan mampu mencapai tujuan dalam bisnisnya, ya, tujuannya apa? Kemudian meningkatkan nilai dalam jangka waktu panjang, karena itu adalah inti dari keberlanjutan, tidak hanya 1 atau 2 tahun, tapi jangka panjang.
serta memiliki konsistensi dalam menjaga apa yang sudah dicapainya. Jadi konsisten begitu terus, ya itu berarti perusahaan bisa berkelanjutan. Tujuan bisnisnya apa? Laba, oh sudah tercapai gitu kan. Lah, laba ini diperoleh sejak tahun kapan? Lah, kapan perusahaan berdiri? Contohnya BRI tadi, oh sejak 100 sekian tahun yang lalu. Itu laba terus itu. Oh ya sudah. Terus kemudian kuncinya apa? Dia konsisten dalam menjaga apa yang sudah dicapai, yaitu BRI itu kan sisi positifnya adalah di pelosok negeri Indonesia itu ada yang namanya Bank BRI. Meskipun taruhlah kita ke Kalimantan gitu di daerah pelosok dan seterusnya, yaitu pasti ada jaringan BSI. Dan itu konsisten dijaga terus itu, ya dirawat terus sehingga cabang-cabang atau kantor kas yang ada di pelosok ini tetap hidup dan berjalan terus sampai akhirnya ya 100 sekian tahun itu tadi umurnya. Ini adalah sisi lain kenapa kok sustainability itu perlu diprioritaskan. Yang jelas biar perusahaannya going concern atau menjaga keberlangsungan perusahaan. Mencegah kerusakan lingkungan, ya kan tadi memang salah satu komponennya lingkungan. Menjaga reputasi baik perusahaan, karena banyak tadi ya mencapai tujuan perusahaan yaitu laba dalam jangka waktu yang panjang. Berarti kan itu menjaga reputasi baik perusahaan. Kemudian meningkatkan ketika reputasinya sudah terjaga, maka keuntungan perusahaan itu bisa tercapai. Kemudian menjadi roadmap kerja dan menarik minat investor. Pada akhirnya itu. Dan tujuan dari sustainability kalau dirangkum ya tiga ini. Memperbesar keuntungan ya tadi sudah ya. Yaitu meningkatkan laba dan seterusnya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan menjaga kelestarian alam. Karena sudah serasi tadi yang sumber dayanya. Sustainability bisnis ya harus mengelola bisnisnya berdasarkan tiga ini, profit, people, dan planet. Ini nanti bisa dibaca lebih lanjut ya, bahwa kalau perusahaan tidak profit, ya mereka akan kesusahan dalam menjaga perusahaan sustain terus-menerus. Begitu juga dengan people pegawainya. Kalau pegawainya itu tidak loyal atau tidak mempunyai kompeten atau memang ya sudah berjalan sendiri-sendiri ya otomatis bisnis itu pasti tidak akan berlanjut terus-menerus. Dan yang ketiga adalah planet ya. Ini kemarin sudah saya singgung ya CSR dan sustainability apakah sama? Ini part of. Kemudian ini menjawab salah satu pertanyaan tadi ya bagaimana sustainability di perusahaan di Indonesia. Yang jelas kita harus optimis ya dengan pelaksanaan sustainability di Indonesia, sustainability bisnis di Indonesia, karena di sini mengalami peningkatan terus-menerus. Ya, di sini meskipun 40% ya, tapi optimis pasti akan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bukti lainnya adalah ini ya, ini adalah beberapa penghargaan Sustainability Business Award. Jadi penyelenggara award untuk sustainability business ini mengkategorikan beberapa jenis sustainability-nya sehingga bisa diketahui ini perusahaan yang paling sustain ininya apa, kemudian yang paling sustainable suppliernya itu mana, yang paling sustainable profitnya mana. Nah, dibagi menjadi beberapa kategori, harapannya ya banyak perusahaan yang bisa mencapainya. Dan betul ya ada tadi ya di slide sebelumnya disebutkan bahwa dari tahun ke tahun itu Indonesia meningkat loh. Ini buktinya nih ya. Dia ada Sustainability Report Award itu ada 12 kategori dan 12-nya ini masing-masing ini ada yang dimenangkan oleh perusahaan di Indonesia bahkan semua ini ya. Karena mereka ikut berpartisipasi. Yang pertama dari kategori
strategi dan sustainability management, yaitu dimenangkan oleh PT Holcim atau Semen ya sebagai base dan PT Bayer sebagai price special recognition. Jadi ini perusahaan yang menang di sini, dia kategori sustainability dalam hal strategi dan manajemennya bagus. Kemudian yang kedua adalah lingkungan kerja, berhasil dimenangkan oleh PT Vale dan Rakindo. Kalau masing-masing ini yang menang ada 2 gitu kan, ya kan sama aja 24 ya, padahal ini baru beberapa perusahaan yang dinilai. Kalau satu BI mungkin lebih lagi ya. Di sini ada sustainability atau keberlanjutan dalam masyarakat. Contohnya adalah dimenangkan oleh United Tractor, Energy Management, Special Recognition oleh PT ISPAT ya. Jadi dia pengelolaan limbah, maaf, pengelolaan energinya bagus dan memenangkan kategori ini oleh PT ISPAT. Begitu juga dengan kategori yang lainnya yaitu Water Management, pengelolaan air yaitu dimenangkan oleh PT Multibintang dan PT Asia Pulp and Paper. Seperti diketahui kedua jenis perusahaan ini memang mau nggak mau ya melibatkan air ya. Entah itu air jadi limbah atau air untuk merendam dan seterusnya. Makanya di sini dua perusahaan ini ya Multibintang dan APP ini menang dalam kategori water management. Kemudian dari sisi kategori waste and material productivity, jadi pengelolaan limbahnya dan pemaksimalan bahan baku ini dimenangkan oleh masih PT Bintang dan Crash Cross. PT Multibintang ini menang 2. Yang ketiga adalah pengelolaan rantai pasokan, yaitu PT H&M Indonesia dan PT Internasional Astra Internasional. Ya. Jadi di kedua perusahaan ini, ya mereka tidak akan kehabisan stok karena mereka mengaplikasikan yang namanya pengelolaan rantai pasokan. Kemudian yang ke-8, land use and biodiversity, ya, pengelolaan lahan dan keanekaragaman ini dimenangkan oleh PT Rimba dan Chevron. Kemudian ini adalah 4 kategori lainnya seperti tanggung jawab bisnis dan etika, PT Vale, kemudian stakeholder engagement dan materialitas, itu PT Pertamina, ya. Kemudian April Group ya berhasil memenangkan kategori ini kategorinya PBB ya. UN di apa itu di SDGs itu punyanya PBB ya. Dimenangkan oleh PT Pertamina dan yang terakhir adalah cooling efficiency PT ISPAT yang menang kategori ini. Nah, terus perusahaan apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai tadi ya beberapa kategori yang menang itu mereka ngapain aja toh kok bisa menang? Nah, ini yang pertama adalah harus memahami konsepnya terlebih dahulu. Apa itu sustainability, apa itu keberlanjutan, untuk apa kok bersusah payah ya. Bersusah payah membuat laporan, ada kemudian perlu di assurance ya oleh audit. Sebenarnya gimana sih cara kerjanya itu harus dipahami terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan tujuan, bahwa tujuan yang konkret dengan cara menganalisis terlebih dahulu seberapa besar dampak perusahaan terhadap lingkungan serta masyarakat. Nah, ini setiap perusahaan wajib menentukan tujuannya. Apakah dia perusahaannya dikira aman, kemudian dia eh, tidak memiliki dampak, ya pastinya ada tetap dampaknya. Itu harus ditetapkan tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah tentukan tindakan yang nyata, ya tapi kan tentang cara apa yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Sudah di tujuannya sudah ditentukan, kemudian apa sih
tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan itu. Yang keempat, buatlah strategi yang tepat. Apakah perusahaan akan mengadakan pertemuan berkala dengan penduduk sekitar untuk mencari informasi apa yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan atau yang mana? Itu ada termasuk buatlah strategi yang pas dan diterapkan itu yang jelas, ya. Yang jelas itu sudah diidentifikasi tujuannya, strateginya, tapi kalau tidak dibuat, tidak dilaksanakan ya sama saja, percuma. Ya. Kemudian sustainability juga menggunakan standar yang ada di dalam GRI. Standarnya meliputi ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, masyarakat, tanggung jawab produk, dan sosial. Nah ini mirip-mirip CSR ya. Apalagi kalau penelitiannya itu apa sih tesis gitu kan? Variabelnya sustainability atau enggak variabelnya adalah CSR. Pastinya mirip itu alat ukurnya yaitu menggunakan GRI, menggunakan indeks pengungkapan. Terus ini bagaimana CSR itu bekerja kok CSR sustainability ya, yaitu penerapan metode yang dilakukan secara sadar dan proaktif, tidak memberikan dampak buruk pada seluruh alam, dan di mana metode tersebut tentunya memberikan keuntungan sekaligus dampak yang positif bagi bumi. Nah, kemudian untuk bisa diterapkan ya, sustainability itu harus memiliki sifat apa saja, maksudnya karakteristik apa saja, yaitu dapat diandalkan. Bahwa informasi yang ada di dalam SR utamanya ya, sustainability report itu ya, memang itu sudah senyatanya yang terjadi, itu yang dilaporkan, sehingga dikategorikan andal. Kemudian dapat direplikasi, oh berarti besok lagi melakukan ini lagi, dan seterusnya. Serta diukur, ya, contohnya perusahaan tambang itu. Dari tahun ke tahun mereka melakukan pengelolaan limbah dan itu diukur. Tahun ini limbah asapnya sekian, limbah abunya sekian ton kubik. Ada ukurannya. Terus kemudian perusahaan tersebut juga melakukan pengungkapan. Ya, ini nanti tujuannya apa untuk apa? Ya, eh, sustainability itu. Ya, sehingga hasilnya nanti harus dapat dikonfirmasi dengan jelas, utamanya dengan pihak luar yang mengaudit. Tahu jadinya ya, oh ini laporannya baru saja terjadi kemarin. Kemudian dari tahun ke tahun memang seperti itu dan dapat diukur. Dan sustainability itu bekerja mencakup 3 kerangka waktu. Ini yang sudah berjalan ya, memperbaiki kesalahan yang terjadi di masa sebelumnya. Mengurangi bahkan menghilangkan masalah yang terjadi saat ini, dan membangun peninggalan untuk generasi mendatang. Kan kalau ada yang bilang bumi ini adalah pinjaman dari anak cucu kita, ya betul. Ini maksudnya adalah membangun peninggalan untuk generasi di masa mendatang. Dan sustainability adalah metode yang dapat dilakukan oleh semua manusia, asal mau ya, dan konsisten. Pastinya bisa. Itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Untuk minggu depan gimana ya? Belum ada jadwal dari pengelola mengenai dosen praktisi. Sudah apa belum? Belum ada, Bu. Belum Belum ada. ada, Bu. Jikalau belum ada, maka seperti rencana semula. Berarti minggu depan kelompok 5 sekalian, nanti yang terakhir saya. Gitu ya. Karena belum ada jadwal dari pengelola mengenai dosen praktisi, ya sudah. Besok kelompok 5 sekalian. Berarti mengenai RPS ke-6. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Belum ada.
Oke, Cukup, Bu. silakan. Ya, oke, terima kasih responnya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri sampai sekian. Saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat selalu, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Sehat terus, Terima Bu. kasih Bu Ya, Dista. sama-sama.